Halo guys, aku di sini. Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen ngasih kalian tips nih guys. Buat kalian yang pengen beli iPhone second, karena gue tahu pasti banyak dari kalian yang mikir-mikir daripada beli iPhone yang baru, harganya kan mahal banget. Mending beli yang second aja. Nah, jadi sebelum kalian beli iPhone yang second atau iPhone yang bekas, ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian tahu guys. Jadi apa aja yang perlu kalian perhatiin sebelum kalian beli iPhone bekas atau iPhone second? Jadi tips yang pertama itu kalian harus pastiin itu baterai health-nya atau BH-nya itu. Kalian jangan beli iPhone bekas yang BH atau baterai health-nya itu yang 100% guys. Kalian pilih aja yang di bawah 95%. Karena kalau kita pikir baik-baik, barang yang bekas itu nggak ada yang 100% ya guys. Di sini kita takutkan itu kalau baterainya udah diotak-atik atau takutnya itu baterainya udah diganti sama yang bukan original. Makanya gua saranin di sini kalian pilih iPhone bekas yang baterai health-nya itu di bawah 95%. Tips kedua yaitu kalian harus cek dulu kamera iPhone-nya. Lebih bagus lagi kalau bisa kalian bawa teman kalian yang punya iPhone nih, terus kalian bandingin kameranya sama HP teman kalian, iPhone teman kalian. Karena biasanya itu iPhone bekas itu kameranya itu banyak yang kesemutan guys. Jadi pastiin kalian ngecek baik-baik kameranya, apakah kameranya bermasalah atau enggak. Itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, nah ini agak ribet sih sebenarnya nih, karena di sini mungkin kalian harus sediain laptop atau PC. Karena di sini gue saranin kalian cek pakai software 3U Tools. Software ini gunanya apa? Ini gunanya biar kalian bisa tahu part apa yang dalam handphone kalian yang udah pernah diganti. Kenapa mesti gitu? Karena takutnya bisa aja ada part dalam HP kalian itu yang udah bukan original lagi guys. Kemudian tips yang keempat, coba kalian cek nomor model iPhone-nya. Coba kalian usahain cari yang kode awalnya itu yang huruf M. Contohnya MD bla 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 3 bla 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 kayak gitu. Karena banyak yang bilang biasanya kalau kode awalnya M itu iPhone-nya udah bisa dipastiin itu iPhone original guys. Kemudian tips selanjutnya, gua lupa nih. Seumpama nih kalau kalian beli dari orang yang ngakunya dia itu pengguna pertama iPhone-nya, coba lu ajak dia ke tempat servis Apple yang paling dekat, yang terdekat di kota kalian, buat ngecek apakah data 3U Tools software-nya tadi itu dimanipulasi atau enggak. Karena itu juga penting banget guys. Kemudian tips selanjutnya, nah ini kalau kalian dapat iPhone bekas yang ada paket penjualannya, gua saranin kalian nggak usah pakai aksesoris yang ada dalam paket penjualannya itu. Karena biasanya paket penjualan iPhone bekas itu isinya itu aksesorisnya itu gua bisa bilang 100% itu aksesoris palsu guys. Takutnya kalau kalian pakai di iPhone kalian itu nanti iPhone kalian bakal rusak. Jadi kalian mending beli aksesoris baru aja tapi yang original atau yang terpercaya brandnya. Nah, kemudian untuk bodinya usahain kalian cari iPhone bekas yang bodinya itu yang 98% mulus ya. Jangan yang mulus banget juga karena takutnya itu iPhone-nya bisa jadi udah pernah diganti bodinya. Kemudian apalagi nih tipsnya nih? Itu dia emailnya guys, nomor emailnya. Nah, di sini coba kalian cek email iPhone-nya itu apakah emailnya clean atau enggak. Maksudnya clean atau enggak itu karena kita takutnya bisa jadi iPhone itu iPhone hasil curian, karena bisa aja status iPhone-nya itu lock atau hilang atau lost atau tercuri atau stolen gitu ya. Karena itu juga bahaya banget guys. Terus kalian pastiin juga garansi emailnya itu seumur hidup. Soalnya iPhone second atau yang bekas itu kan asalnya dari luar negeri ya. Dan bisa jadi emailnya itu belum terdaftar di Kementerian Perindustrian. Terus di sini kalian jangan panik kalau tiba-tiba iPhone kalian itu sinyalnya hilang tiba-tiba. Coba kalian langsung datangin aja penjualnya atau toko yang kalian beli, tempat kalian beli iPhone-nya, buat kalian minta iPhone kalian di unblock emailnya. Karena biasanya sih iPhone second itu wajar aja kalau setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali emailnya itu terblokir. Itu udah wajar biasanya kalau buat iPhone second ya. Aduh sorry. Terus kalau emailnya udah terblokir selamanya, coba kalian cari orang yang punya jasa nge-unblock email dan bisa daftar di Kementerian Perindustrian. Kalau nggak salah biasanya itu biayanya 800 ribuan kalau nggak salah buat daftar email di kementeriannya. Karena kenapa? Karena di sini lu nggak bisa daftar emailnya sendiri di Kementerian Perindustrian. Karena di sini lu bakalan butuh data-data yang hanya dipunya sama penjual sebelumnya atau toko tempat kalian beli iPhone-nya. Karena menurut pengalaman sih biasanya yang jual sebelumnya itu atau toko yang tempat kalian beli itu kalian 100% nggak akan mau dibantu sama mereka. Jadi kalian mending cari jasa aja buat nge-unblock emailnya dan buat didaftarin ke
kementerian tadi maksud gua. Nah ya jadi pasti kalian ini pikir-pikir banget dulu sebelum mau beli iPhone bekas. Ya karena seperti yang gua jelasin tadi ya agak ribet sih memang sebenarnya. Tapi mau gimana lagi karena memang harga iPhone original yang baru itu sama yang bekas itu emang jauh banget harganya. Jadi otomatis di sini kalau sebelum kalian mau beli iPhone yang second atau yang bekas, kalian memang harus hati-hati guys. Tapi kalau kalian punya modal yang lebih sih, gue saranin kalian ambil yang baru aja. Karena kalau kalian beli yang baru, kalian nggak usah khawatir lagi iPhone-nya aman atau enggak. Anyway ya, buat kalian pengen beli iPhone second, terus kalian masih bingung-bingung harus mau gimana awalnya, coba kalian komen aja di bawah ya. Coba tulis pertanyaan kalian di bawah apa aja yang kalian masih ragu atau bingung sebelum kalian beli iPhone atau produk-produk Apple yang second ya. Kalian tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Anyway guys ya, thanks banget buat yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.